Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 14 ini kita akan belajar mengenai hotspot. Sini ada 5 materi pembahasan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni konsep hotspot. Nah, konsep hotspot di Mikrotik itu adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan kita, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login page yang biasanya tersedia di halaman web browser. Jadi kebanyakan wifi hotspot itu tidak di-password, akan tetapi semua user klien ketika ingin connect ke router kita, dia akan diarahkan ke halaman login di web browser untuk memasukkan username dan password. Metode semacam inilah yang sering kita temukan pada kampus, kafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Nah, kelebihan hotspot itu kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa terhubung untuk menggunakan akses jaringan pada router kita. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user tertentu, semisal mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, ataupun membatasi berapa besar data yang dapat di-download atau di-upload dari usernya. Dan juga dapat mengatur konten apa saja yang bisa diakses ataupun tidak bisa diakses oleh setiap user. Selanjutnya, setting topologi. Di sini kita hanya membutuhkan satu perangkat Mikrotik, dan IP di sini ialah IP yang sudah saya konfigurasikan antara Mikrotik dengan NAT atau ASP-nya. Lalu di sini saya tambahkan satu sistem operasi Linux sebagai kliennya. Klik kanan, Node, di sini saya gunakan Docker.io. Lalu image-nya saya pilih Linux desktop, ikonnya saya akan ubah menjadi desktop Linux. Lalu CPU-nya 1, Ether 1 dan Ether 2 DHCP-nya saya checklist, primary console-nya RGB, lalu save. Hubungkan ke router hotspot-nya. Nah, nyalakan. Selanjutnya, konfigurasi hotspot. Langsung saja buka Winbox router hotspot-nya. Di sini kita lakukan konfigurasi hotspot. Klik IP, lalu hotspot. Di sini terdapat banyak menu yang tersedia. Pertama, kita konfigurasi di servers dulu. Sini klik hotspot setup. Kita arahkan ke klien yaitu Ether 2. Next. Sini ada informasi terkait local address of network yang menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot server yaitu 10.5.50.1. Lalu untuk bagian masquerade networknya biarkan checklist supaya nanti otomatis terkonfigurasi firewall NAT-nya. Dan next, ini range IP yang akan diterima oleh Linux-nya. Next, untuk bagian sertifikat, kalau misalkan kalian punya SSL untuk ditampilkan pada HTTPS, kalian bisa pilih import. Karena saya tidak punya, maka saya pilih yang non. Next. Ini ialah IP address of SMTP server, jika tidak punya bisa biarkan saja, lalu next. Dan ini ialah DNS servers. Di sini kalian bisa tambahkan primary yaitu 888 ataupun secondary 8.8.4.4 DNS servernya. Dan next, ini ialah tampilan login pada web browser nanti. Semisal saya ingin nama DNS-nya itu hotspot-web20.co.id. Jika sudah next, dan ini ialah username dan password yang akan digunakan nantinya. Semisal untuk nama usernya saya akan beri Febi20, lalu password usernya 123. Next. Dan di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan lakukan pengujian di konsol Linux-nya. Kita pergi ke terminal dulu untuk melihat IP yang didapat. Kita cek IP address. Nah, di sini Linux-nya mendapat IP 10.5.50.254. Langsung saja kita koneksikan dengan hotspot kita. Caranya buka web browser atau Chrome. Jadi jika Linux-nya ingin terhubung ke hotspot kita, maka Linux-nya harus memasukkan username dan password yang sudah disetting oleh network administratornya, yaitu saya sendiri. Untuk mengkoneksikan dengan hotspot kita, di sini semisal kita buka mikrotik.com. Nah, maka di sini dia akan diarahkan ke hotspot febi20.co.id. Dan tampilannya ini mirip dengan yang ada di public area seperti sekolah dan lain sebagainya ya. Jadi kita isikan saja username-nya febi20. Untuk passwordnya 123. Connect. Dan di sini kita sudah berhasil login. Jika kita coba browsing yang lain, misalkan di sini saya akan browsing One Piece. Oke, maka di sini dia juga sudah berhasil. Selanjutnya menambahkan user dan menghilangkan cookies. Untuk menambahkan user, kita bisa buka Winbox-nya, klik IP, hotspot, klik bagian users. Di sini terdapat user yang sudah kita setting sebelumnya.
Jadi kita bisa tambahkan saja user baru. Di bagian server ini, kalau kita pilih all, maka seluruh interface yang ada di Mikrotik dan Ether yang terhubung ke Mikrotik itu bisa menggunakan hotspot ini, jadi saya pilih yang all. Untuk namanya saya biarkan user 1, lalu passwordnya saya akan berikan 1234. Bisa kita klik settings, hidden passwordnya kita uncheck list. Oke, di sini sudah terlihat, kita apply. Oke. Langsung saja kita coba koneksikan pada Linux desktopnya. Di sini saya coba tambahkan tab baru. Misal saya akan ketikkan IP dari hotspotnya ini, yaitu 10.5.50.1/status. Nah, maka di sini ada informasi bahwasannya user yang sebelumnya kita pakai, yaitu user Feby20 ini, kita sudah melakukan connected. Selama berapa lama ataupun berapa bytes yang digunakan. Jadi kalau mau di logout, tinggal klik saja. Lalu nanti kita akan login dengan user yang tadi kita buat. Akan tetapi, jika kita login di sini masih direct ke username sebelumnya. Karena cookies pada Mikrotiknya masih tertanamkan Feby20 ini. Untuk menghilangkan cookiesnya, kita masuk ke Winbox. Lalu ke bagian Server Profiles. Untuk yang hsprof1 ini, klik 2 kali. Di bagian login, cookie-nya ini kita uncheck list, lalu apply. Oke. Lalu di pojok kanan ini klik di bagian cookies. Sini kita hapus supaya nanti dia tidak ada history tentang username sebelumnya. Jika sudah, kita uji coba lagi. Di sini kita logout, lalu login lagi. Nah, maka di sini sudah berhasil. Kita tinggal masukkan saja user yang tadi sudah dibuat, yaitu user 1 dengan passwordnya 1234. Connect. Maka di sini berhasil. Kalau kita coba pencarian di internet, semisal saya akan coba cari Black Butler. Nah, maka di sini dia akan berhasil. Selanjutnya materi terakhir yakni user profiles untuk limitasi bandwidth. Nah, di Winbox ini pada menu IP, hotspot, di sini ada menu user profiles. Di user profiles ini terdapat satu user profiles default. Sini kita bisa tambahkan user profile sesuai yang dibutuhkan. Kita klik add. Misal namanya hotspot untuk yang bandwidthnya 512 ke atas. Lalu di bagian RxTX-nya semisal saya beri 512K/512K. Apply. Oke. Kemudian di bagian usersnya kalian bisa klik 2 kali yang user 1 ini. Kita definisikan untuk bandwidthnya 512K saja. Jadi di bagian profiles ini pilih yang hotspot untuk 512K. Apply. Oke. Kita bisa uji coba pada Linux desktop dengan membuka speed test. Sini saya close semua dulu. Oke, lalu kita coba buka speed test. Kita pilih yang speedtest.net. Sini kita lihat bandwidthnya sudah berjalan atau belum. Oke, jika sudah terbuka, bisa klik mulai. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat unduhannya berapa, unggahan atau uploadnya berapa. Jadi itulah cara memanfaatkan limitasi bandwidth ataupun cara memanfaatkan user profiles untuk limitasi bandwidth. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.